warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Syamsuddin, mahasiswi Ekonomi Syariah angkatan 2017 Institut Parahikmah Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resiko, proses manajemen resiko dan enterprise risk management, di mana kita ketahui bersama pengertian resiko secara umum itu sangat banyak atau sangat beragam. Nah, di mana sumber resiko pada umumnya adalah suatu ketidakpastian, dan ketidakpastian inilah yang dapat menimbulkan suatu resiko. Selanjutnya adalah proses manajemen resiko, ialah bagaimana kita memanajemen suatu resiko agar kita bisa mengendalikan resiko tersebut agar tidak menimbulkan kerugian yang terlalu banyak. Dan yang selanjutnya adalah enterprise risk management, adalah bagaimana kita memanajemen suatu resiko di dalam sebuah organisasi yang kita dengar di kehidupan sehari-hari. Nah, resiko bisa kita definisikan dengan berbagai cara. Resiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan. Nah, biasanya resiko mempunyai konotasi yang negatif atau sesuatu yang tidak kita sukai sehingga kita ingin menghindari sesuatu tersebut. Nah, salah satu contohnya ialah jika kita memiliki sebuah saham, ada resiko harga saham yang kita pegang akan menurun nilainya, sehingga dari saham tersebut kita tidak dapat mendapatkan keuntungan. Nah, ketidakpastian resiko muncul karena adanya kondisi ketidakpastian. Maka dari ketidakpastian itulah resiko bisa muncul. Praktisinya, dalam kehidupan di dunia ini kita bisa memiliki sangat banyak ketidakpastian. Nah, di sini tingkat ketidakpastian yang menyebabkan resiko terbagi atas 4. Yang pertama adalah tingkat ketidakpastian, yaitu tidak ada atau tidak pasti. Nah, pada tingkatan ini, kondisi kepastian sangat tinggi. Hasilnya bisa diprediksi dengan relatif pasti. Nah, hal ini disebabkan oleh hukum alam itu sendiri. Yang kedua ialah ketidakpastian yang objektif. Maksudnya, dengan contoh adalah kecelakaan mobil. Nah, yaitu identifikasi hasil dan probabilitas kemungkinan yang berkaitan dengan kecelakaan mobil lebih sulit untuk dilakukan. Selanjutnya adalah kondisi sangat tidak pasti, dengan contoh eksplorasi angkasa. Kita tidak tahu hasil apa yang akan diperoleh dari eksplorasi angkasa itu. Apakah seseorang akan bertemu dengan makhluk asing atau yang biasa disebut dengan alien, ataukah menemukan planet yang mirip bumi atau hal-hal yang lainnya. Nah, ketidakpastian ini bisa tercermin dari fluktuasi pergerakan yang tinggi. Semakin tinggi fluktuasi, semakin besar tingkat ketidakpastiannya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan fluktuasi cenderung naik. Yang pertama ialah globalisasi dunia, liberalisasi dunia, dan proses informasi yang semakin cepat, reaksi investor yang semakin cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe resiko. Resiko itu sendiri beragam jenisnya, mulai dari kecelakaan, kebakaran, banjir, fluktuasi kurs, perubahan tingkat bunga, dan lain-lain. Nah, resiko itu sendiri dikelompokkan ke dalam resiko murni dan resiko spekulatif. Resiko murni adalah resiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Maksudnya ialah resiko murni adalah resiko yang benar-benar terjadi, yang disebabkan oleh faktor alam, di mana resiko ini kita tidak ketahui bahwa akan terjadi. Misalnya banjir, kebakaran, kecelakaan, dan semacamnya. Selanjutnya, resiko spekulatif adalah resiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Maksudnya ialah resiko spekulatif adalah resiko yang kita ketahui akan terjadi. Resiko spekulatif juga disebut dalam resiko bisnis, di mana dalam melakukan bisnis kita akan mendapatkan keuntungan, tetapi ada kemungkinan juga kita mendapatkan kerugian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses manajemen risiko. Nah, risiko itu bisa muncul di mana saja dan bisa datang kapan saja. Nah, risiko adalah salah satu hal yang sulit kita hindari. Jika suatu organisasi atau perusahaan tertimpa risiko, maka perusahaan tersebut bisa mengalami kerugian yang sangat signifikan, bahkan bisa menyebabkan kehancuran sebuah perusahaan. Oleh karena itu, risiko penting untuk dikelola, karena manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. Nah, untuk
memanajemen risiko itu sendiri ada beberapa tahap atau proses yang akan kita lalui. Yang pertama ialah identifikasi risiko, mengevaluasi dan pengukuran risiko dan pengelolaan risiko. Yang pertama ialah identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang bisa terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, ada sangat banyak risiko yang bisa terjadi dalam sebuah perusahaan, seperti misalnya dalam karyawan atau dalam manajer itu sendiri. Itulah mengapa kita perlu mengidentifikasi risiko-risiko yang akan terjadi agar kita bisa melakukan evaluasi dan pengukuran risiko. Nah, tujuan dari evaluasi risiko adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik. Jika kita memiliki pemahaman yang baik terhadap jenis risiko tersebut, maka risiko tersebut akan lebih mudah untuk dikendalikan atau bisa diminimalisir risiko yang akan terjadi. Nah, langkah terakhir ialah pengelolaan sebuah risiko. Ya, setelah kita menganalisis dan mengevaluasi risiko, langkah berikutnya adalah mengelola risiko tersebut, di mana jika organisasi gagal mengelola risiko, maka konsekuensi yang akan diterima ialah bisa cukup serius atau menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dalam pengelolaan risiko ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ialah penghindaran. Nah, cara ini merupakan cara yang paling mudah, tetapi kemungkinan cara ini sangat tidak optimal untuk dilakukan, karena jika kita ingin melakukan cara ini, maka kita harus keluar dan terjun langsung untuk menghadapi risiko tersebut. Cara yang kedua ialah ditahan. Dalam beberapa situasi ada lebih baiknya jika kita menghadapi risiko itu sendiri dengan cara menahannya. Sebagai contoh ialah, atau dengan kata lain, kita menyiapkan sesuatu untuk menghadapi risiko tersebut. Yang ketiga ialah diversifikasi atau menyebar ekspor yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada suatu atau dua ekspor saja. Sebagai contoh ialah kita harus memiliki dua buah rencana dalam menjalankan sesuatu agar kita memiliki antisipasi dalam menghadapi risiko tersebut. Cara selanjutnya ialah transfer risiko. Jika kita tidak ingin menanggung risiko tertentu, maka kita bisa mentransfer risiko tersebut ke pihak lain yang lebih mampu menghadapi risiko tersebut. Selanjutnya ialah pengendalian risiko. Ini dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran, kita memasang alarm asap di bangunan rumah kita. Dan yang terakhir ialah pendanaan risiko. Nah, pendanaan risiko ini adalah tahap terakhir, mempunyai arti bagaimana kita menghadapi atau mendanai kerugian yang kita hadapi setelah munculnya risiko tersebut. Yang bisa saya jelaskan mengenai risiko dan manajemen risiko dan pengelolaan risiko di dalam suatu organisasi. Sebagai kesimpulannya, karena kita telah mengetahui bahwa risiko adalah suatu ketidakpastian yang bisa muncul di mana-mana dan bisa datang kapan saja, sehingga dalam menjalankan kehidupan sehari-hari atau menjalankan sebuah bisnis itu sendiri, kita harus memiliki rencana yang baik sehingga kita bisa menetralisir atau kita bisa memanajemen risiko tersebut agar kita tidak memiliki kerugian yang terlalu banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya memiliki bagian dari risiko. Di samping kategori imun, ulang guys.